Kita perhatikan dulu market pada XAU hari ini. Dari downtrend sekarang dia berbalik arah. Maka kalau dia marketnya berbalik arah naik seperti ini, kalian cari supportnya, ratakan seperti ini. Ini bukan soal teknik menggambar, tapi saya harus jelaskan ya. Saya harus menjelaskan kepada pemula, jadi kalian yang senior jangan tersinggung. Karena mereka kalau tidak saya jelaskan nanti salah paham. Nah, kenapa buat pemula, kenapa resisten ini saya tarik dan akan saya cari lagi resisten tertinggi. Nah, ini adalah resisten tertingginya. Di bawah resisten tertinggi ini masih ada resisten lagi. Karena ini pergerakannya naik ya, jadi kita cari yang terendah dulu untuk kita open posisi. Naik berarti untuk buy. Nah dia turun ya, dari resisten ini dia turun kan, dan di sini adalah support terendah. Oke, lalu kita pastikan dia di sini ada resisten ini kan, naik. Ngerti tak maksudnya? Dan apakah dia turun ke sini? Nah, itu tidak, teman-teman. Kalau dia turun paling itu nanti ada dia keluar, kita pastikan dia keluar dari jalur panah yang ini, panah bawah ini nih yang naik ke atas ini ya. Kalau dia keluar ke bawah, turun candle merah ke bawah ngelewatin garis biru ini, berarti kita sell. Kalau dia naik ke atas berarti kita buy. Sesimpel itulah teman-teman. Jadi tunggu, kita lihat dari garis lancip yang terjadi di sini. Garis lancip ini apakah menentukan kita harus buy apa, kita harus sell. Perhatikan, ini adalah ilmu yang jarang sekali dikupas oleh para mentor-mentor. Jadi saya buka aja cara open posisinya. Ini bukan soal menggambar. Kemarin saya selalu menggambar cara open posisi, cara bukanya, cara ininya saya gambar semua. Tapi ada beberapa mentor yang tidak semua mentor ya yang lagi live ya. Ada beberapa mentor lagi live menyinggung masalah kenapa harus digambar begini, kenapa harus digambar gitu, lalu ini toh akhirnya loss. Ya, kalau kita udah menggambar gini kan itu kan analisa, teman-teman ya. Analisa adalah perbandingan untuk kita menentukan bahwa kita akan buy atau sell. Jadi jangan langsung kita open posisi saat kita belum tahu, jadi menerawangi hal-hal yang nggak mungkin gitu. Nah, sekarang ini kan badannya, baru badannya yang keluar dari garis, dia masih bisa tarik ke bawah, teman-teman. Jadi jangan open dulu, kecuali satu candle ini tidak masuk lagi ke dalam garis lancip ini ya, itu baru kita open buy gitu. Tapi kalau satu candle yang merah ini nanti dia masih turun lagi, masuk ke bawah lagi, berarti kita belum bisa, berarti dia belum ada kepastian untuk kita buy atau kita sell gitu, teman-teman ya. Pastikan dulu, ini adalah ilmu yang harus kalian cerna untuk bermain di forex. Akan tetapi saya tekankan buat anak-anak binary yang suka bermain di Stockhead atau di Olympus atau di mana-mana gitu yang jenisnya binary ya, ini tidak berlaku. Karena sistem di binary itu kan sistem yang diatur oleh sistem brokernya. Ada scam, akun kalian profit konsisten 3 kali kalian mengadakan withdraw, akun kalian pasti kena scam. 1 kali misalnya kemenangan kalian 1 kali 1 juta, 3 kali penarikan, nah kalian kena scam itu akan habis sebanyak 3 kali, bahkan
lebih daripada yang kalian withdraw itu gitu. Nah, itu adalah binary ya, kita melawan broker, melawan sistem yang dia ciptakan gitu. Tetapi kalau di sini ini memang broker juga, kita menggunakan broker forex itu ya. Akan tetapi forex itu telah mengambil keuntungan dari yang namanya space-nya ini teman-teman, antara hijau, garis hijau dan garis merah ini. Nah, diorang udah mengambil keuntungannya dari situ. Jadi mutlak penarikan itu 100% dan tidak ada scam gitu, karena mereka udah mendapat keuntungan juga dari kita open posisi. Nah, itulah bedanya ya teman-teman ya, antara broker, antara binary dan forex. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu kapan. Nah, ini singkat cerita, kalau ini nanti turun ke bawah dan terlepas satu candle lagi dari garis biru ini ya, kita sell. Kayak tadi kan di atas tak terjadi kan, belum. Kenapa kita tidak buru-buru open posisi? Coba kalian jadikanlah mental kalian itu seorang trader sejati, dan kalian pergunakanlah uang kalian itu maksimal untuk profit. Jadi tidak sembarangan kalian membeli barang itu tanpa kalian cek dulu, yang hasilnya rupanya buah yang kalian beli itu adalah dalamnya busuk teman-teman. Nah, begitulah halnya. Itu contoh kecil, hanya spekulasi intermezzo teman-teman, supaya kalian tidak suntuk ya. Nah, bang, ngomong-ngomong kapan sih opennya? Tunggu, kalian sabar. Kesabaran itu adalah pemenangnya teman-teman. Itu kalau kita buy udah banyak dapat itu bang. Kalian hanya itulah pikiran dan otak kalian ya kan, tapi kalian resikonya nggak kalian pikirkan, manajemennya nggak kalian kontrol. Nah ini seandainya ini terjadi candle, mau candle merah, candle hijau, tapi dia udah ada posisi di luar daripada garis biru ini, maka kita akan buy. Siapkan dulu. Nah ya, setelah candle ini saya akan open buy, karena dia tidak mungkin mengejar ke bawah. Saya akan buy. Saya hanya memberikan edukasi, jadi saya hanya membuat satu layer aja. Ini contoh. Dan setelah kalian paham, terserah kalian mau full margin, mau tap layar seberapa banyak, itu terserah kalian ya. Ini hanya contoh, jadi saya hanya memberikan contoh, itu berarti satu layar aja. Oke, kita tunggu setelah candle ini saya akan buy kalau dia tidak menyentuh bawah. Oke, saya udah buy. Sekarang tinggal bagaimana hasilnya, kalian perhatikan. Oke, dia akan menyentuh targetnya, dan target kita adalah targetnya ini ya, garis resisten di atas yang kita tandain tadi. Ini garis biru atas ini adalah target kita profitnya gitu. Nah, kalian tetap layar, tetap nanti misalnya setelah candle hijau ini nanti terjadi candle merah, kalian biarin aja dulu sampai dia pasti akan menyentuh resisten teratas itu, baru dia tolak ukurnya ke bawah lagi sebentar, turun sebelum dia melakukan kenaikan. Dia akan turun dulu dari biru ini, garis biru yang ini gitu teman-teman. Harus kalian pahami secara detail ya, jangan sampai gagal paham. Kenapa selama ini saya nggak membuat gambar, nggak apa, supaya kita juga menjaga mentor-mentor senior yang ada protes begini, protes begitu, harus kita hargai teman-teman. Tapi sebaliknya saya juga berpikir, apakah kalian nanti paham kalau saya tidak pakai gambar, kenapa saya buy, kenapa saya sell, terus saya tidak menggambar untuk kalian. Otomatis pemula yang baru terjun ke forex kan tidak paham gitu.
ya. Dan kalau udah begini kita harus siap-siap tutup semua orderan kita, maka dan kita profit. Sesimpel itulah cara kita, yang penting kita ada target ini teman-teman. Dan di sini dia akan berbalik arah ke bawah, turun dulu sampai area ini, nanti baru dia tolak lagi ke atas gitu ya.